Shalom semuanya. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang mengenal struktur HKBP, kewajiban dan tanggung jawab warga jemaatnya yang disusun oleh Saya Ruti Fani Aloho. Saya Christine Natalia Sitorus. Saya Maria Monika Subrian. Saya Nur Sulam Sulitonga. saya Marvin Rigimanulang. Saya Seni. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi merupakan tubuh Kristus yang hidup dan bergerak dalam dunia. Setiap warga jemaat tidak hanya menjadi penerima pelayanan, melainkan turut terpanggil untuk membangun dan memelihara kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Pemahaman terhadap struktur organisasi gereja menjadi penting agar warga jemaat tidak sekedar menjadi bagian yang pasif, tetapi aktif berpartisipasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Latar belakang HKBP sebagai salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia memiliki sistem organisasi yang kompleks, sistematis, dan teologis. Struktur ini terus diperbarui seiring dengan perkembangan zaman. Rumus masalah: bagaimana struktur organisasi HKBP dan pembagian wewenangnya, apa saja kewajiban rohani, moral, dan sosial warga jemaat HKBP, apa bentuk tanggung jawab warga jemaat HKBP dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tujuan penulisan: menjelaskan struktur organisasi HKBP, menggambarkan kewajiban warga jemaat, dan menggugah kesadaran jemaat tentang tanggung jawabnya dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Visi dan misi HKBP. HKBP menyatakan visinya secara jelas, menjadi berkat bagi dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, HKBP memiliki 8 misi utama dalam kerangka besar menjadikan jemaat sebagai murid Kristus yang menjadi pelaku firman. 1. Beribadah kepada Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. 2. Mendidik jemaat supaya sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan warga negara yang baik. 3. Menggambarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja. 4. Mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian kepada masyarakat dan negara. 5. Mengerami dan menerangi budaya Batak, Indonesia, dan global dengan Injil. 6. Memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisih melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 7. Membangun dan mengembangkan kerjasama antar gereja dan dialog lintas agama. 8. Mengembangkan penata pelayanan, organisasi, administrasi, keuangan, dan aset, dan melaksanakan pembangunan gereja dan lingkungan hidup. Makna logo HKBP. Identitas dan arah pelayanan HKBP juga tergambar dalam lambang atau logo gereja, yang bukan sekedar ornamen visual tetapi syarat dengan simbol iman. Salib melambangkan Yesus Kristus sebagai pusat iman dan sumber keselamatan. Warna biru dan putih melambangkan kesucian, damai, dan ketulusan pelayanan. Lingkaran menunjukkan kekekalan dan kesatuan dalam kasih Allah. Alkitab terbuka menyimbolkan dasar iman yang bersumber dari firman Tuhan. Huruf HKBP, identitas gereja sebagai Huriaklis Batak Protestan. Struktur organisasi HKBP. HKBP merupakan salah satu denominasi gereja Protestan terbesar di Indonesia yang memiliki sistem organisasi yang terstruktur dengan baik. Struktur ini tidak hanya dibentuk untuk keperluan administratif, tetapi juga mencerminkan pemahaman teologis HKBP tentang tata pelayanan, penggembalaan, dan partisipasi umat Allah. Pusat atau Hatopan HKBP. Struktur tertinggi berkedudukan di Paeraja Tarutung. Di
Distrik mencakup berbagai resort. Resort kumpulan dari beberapa jemaat. Jemaat unit paling dasar dari HKBP. Jabatan dalam HKBP. Dalam tubuh HKBP terdapat dua kategori utama pelayan gereja, pelayan tahbisan dan pelayan non-tahbisan. Pembagian ini mencerminkan struktur pelayanan yang terorganisir dengan baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan jemaat. Pelayan tahbisan. Pendeta adalah pelayan utama yang bertanggung jawab dalam pelayanan firman dan sakramen serta penggembalaan umat. Guru jemaat fokus pada pendidikan iman dan pengajaran dalam jemaat. Bibelvrouw atau diakones, pelayan perempuan untuk pelayanan sosial, pembinaan anak-anak dan perempuan. Evangelis, pelayan untuk menginjil dan membina jemaat baru. Sintua atau penatua adalah warga jemaat yang dipilih untuk membantu pendeta. Pelayan non-tahbisan, mereka yang melayani tanpa tahbisan khusus tetapi berkontribusi dalam berbagai tugas gerejawi, seperti pengurus seksi, guru sekolah minggu, panitia gerejawi, dan lainnya. HKBP juga membedakan pelayan berdasarkan status pengabdiannya. Yang pertama, Parhalado Nagok Tingki, pelayan yang digaji penuh dan memiliki tugas permanen. Yang kedua, Parhalado Nasogok Tingki, pelayan penuh waktu atau sukarela. Majelis Gereja atau Parhalado. Majelis gereja yang disebut Parhalado adalah badan pelayan yang memimpin jalannya kegiatan jemaat di tingkat lokal. Parhalado terdiri dari pendeta dan para sintua, serta bisa dilengkapi dengan unsur guru, huria, atau bibelvrouw tergantung kebutuhan dari kondisi lokal jemaat. Parhalado berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pelayanan di jemaat, memastikan semua program berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Majelis Gereja atau Parhalado. Majelis gereja yang disebut Parhalado adalah badan pelayan yang memimpin jalannya kegiatan jemaat di tingkat lokal. Parhalado terdiri dari pendeta dan para sintua, serta bisa dilengkapi dengan unsur guru huria atau bibelvrouw tergantung kebutuhan dan kondisi lokal jemaat. Parhalado berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pelayanan di jemaat, memastikan semua program berjalan dengan baik dan terkoordinasi, bertugas membina dan mengembalakan jemaat, memberikan perhatian pastoral dan pembimbingan rohani kepada seluruh anggota jemaat, bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran dan tata ibadah, memastikan bahwa semua praktik gerejawi sesuai dengan ajaran HKBP, mengelola administrasi, keuangan, serta hubungan kemasyarakatan jemaat, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan gereja. Pembagian wilayah jemaat. HKBP mengenal pengembangan wilayah pelayanan sebagai bentuk ekspansi dan pembinaan umat. Pembagian wilayah ini memungkinkan pelayanan yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak jemaat di berbagai daerah. Pos permingguan. Wilayah pelayanan awal yang belum sepenuhnya mandiri biasanya merupakan cikal bakal jemaat baru yang masih dalam tahap pembinaan dan pengembangan. Pelayanan di pos permingguan masih bergantung pada jemaat induk. Karakteristik pos permingguan adalah jumlah jemaat masih terbatas, belum memiliki gedung gereja permanen, pelayanan dilakukan secara berkala, masih dalam pengawasan jemaat induk. Jemaat mandiri, wilayah yang telah memenuhi syarat administratif dan rohani untuk berdiri sebagai jemaat penuh dengan struktur organisasi yang lengkap. Jemaat mandiri memiliki otonomi dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan. Karakteristik jemaat mandiri adalah memiliki jumlah jemaat yang memadai, memiliki gedung gereja dan fasilitas pelayanan, memiliki struktur organisasi lengkap, mampu mengelola keuangan secara mandiri, memiliki program pelayanan yang komprehensif. Kewajiban warga jemaat HKBP. Setiap warga jemaat dalam tubuh HKBP dipanggil untuk tidak hanya menjadi penerima berkat rohani, tetapi juga pelaku aktif dalam kehidupan bergereja. Pemahaman tentang kewajiban ini berakar pada teologi gereja yang menempatkan setiap orang percaya sebagai bagian dari Kristus, dari tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27. Kewajiban rohani, beribadah mengikuti sakramen dan pendidikan iman. Kewajiban moral sosial, mempersembahkan diri dan talenta, menjaga etika dan pelayanan sosial. Kewajiban material, persembahan, persepuluhan dan kontribusi kegiatan gereja. Kewajiban rohani dan spiritualitas pribadi. Kewajiban spiritual warga jemaat mencerminkan relasi pribadi dengan Allah dan persekutuan dengan sesama dalam HKBP. Hal ini diwujudkan dalam berbagai bentuk yang memperkuat iman dan kehidupan rohani jemaat.
beribadah dan hidup dalam firman. Setiap warga jemaat berkewajiban menghadiri ibadah secara rutin, termasuk ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah kategorial dalam kurung remaja, naposo, lansia, dan lain-lain. Ibadah bukan hanya kewajiban liturgis, tetapi juga momen untuk membarui iman, menerima firman, serta memperkuat persekutuan tubuh Kristus, mengikuti sakramen secara bertanggung jawab. HKBP mengenal 2 sakramen utama, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Warga jemaat wajib memahami, menerima, dan hidup sesuai makna sakramen tersebut. Baptisan menandai penggabungan seseorang ke dalam persekutuan kudus, sementara perjamuan kudus adalah peringatan akan kasih pengorbanan Kristus. Penguatan iman melalui pendidikan Kristen, melalui kegiatan sekolah minggu, katekisasi, pembinaan kategorial, serta kelas pembinaan CD. HKBP menegaskan pentingnya pendidikan iman sebagai kewajiban warga jemaat sepanjang hidup. Jemaat tidak hanya diajak percaya, tetapi juga memahami dan melakoni ajaran Kristen dengan tanggung jawab. Kewajiban moral dan sosial dalam komunitas. Sebagai gereja yang hadir dalam masyarakat, HKBP mendorong warga jemaatnya untuk tidak mengurung diri dalam tembok gereja. Sebaliknya, setiap orang percaya dipanggil menjadi terang dan garam dunia dalam Matius 5 ayat 13-16. Mempersembahkan diri dan talenta. Warga jemaat diharapkan mempersembahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk pelayanan di dalam dan luar gereja. Ini bisa berupa menjadi guru sekolah minggu, anggota panitia, pemusik gereja, fasilitator kelompok PA, atau pelayanan sosial seperti kunjungan kasih dan pelayanan di rumah duka, menjaga etika dan perilaku sebagai citra Kristus. HKBP menekankan agar setiap warga menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan kasih Kristus. Ini termasuk hidup jujur, adil, dan tidak mencemarkan nama baik gereja, menjaga hubungan keluarga dan komunitas yang harmonis, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pelayanan sosial dan diakonia. HKBP memiliki pelayanan sosial diakonia yang harus didukung warga. Ini termasuk pelayanan kepada orang miskin, sakit, disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana. Partisipasi jemaat dalam kegiatan ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban iman yang aktif. Kewajiban keuangan dan material. Dalam mendukung pelayanan yang menyeluruh, warga HKBP juga diwajibkan memberikan kontribusi material secara tetap dan sukarela. Kewajiban ini diatur dalam aturan dan peraturan HKBP dengan prinsip utama berkorban sebagai buah syukur bukan paksaan. Sentralisasi keuangan. Persentase pendapatan jemaat yang disetor ke pusat untuk dikelola secara profesional dan akuntabel oleh Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan atau BPSK. Persepuluhan. Persentase dari penghasilan yang diberi secara rutin sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Jenis persembahan. Persembahan mingguan dan bulanan, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan buah sulung, dan kontribusi kegiatan gereja. Kesetaraan dan keterlibatan jemaat. HKBP juga mengakui kesetaraan semua warga jemaat di hadapan Tuhan. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melayani, memimpin, dan menjadi bagian dari keputusan gereja. Hal ini mencerminkan prinsip gereja yang inklusif dan progresif. Yang pertama ada pelayanan perempuan. HKBP mengakui peran penting perempuan dalam pelayanan gereja, termasuk sebagai pendeta, guru jemaat, dan pemimpin kategorial. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta dan melayani dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada pelayanan pemuda. Generasi muda diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja. Melalui organisasi Naposo Buluh, pemuda HKBP dapat mengembangkan kepemimpinan dan melayani sesuai dengan talenta mereka. Yang ketiga ada pelayanan lintas generasi. HKBP mendorong kerjasama dan pelayanan lintas generasi, di mana setiap kelompok usia dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Ini menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan dalam pelayanan gereja. Tanggung jawab warga jemaat HKBP. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, setiap warga jemaat dipanggil untuk membangun dan memelihara gereja. Dalam HKBP, tanggung jawab ini mencakup partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan jemaat dan masyarakat. Yang pertama ada tanggung jawab dalam kehidupan bergereja, menghidupi persekutuan iman, menjaga kemurnian ajaran, dan menjaga kesatuan. Yang kedua ada tanggung jawab dalam kesaksian hidup, menjadi terang dan garam, serta aktif menyuarakan keadilan.
Yang ketiga, ada tanggung jawab dalam pelayanan sosial, melayani mereka yang tertindas dan mendukung pengembangan sosial ekonomi. Yang keempat, ada tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, menjadi warga negara yang aktif dan etis serta memelihara kerukunan. Tanggung jawab dalam kehidupan bergereja. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, setiap warga jemaat dipanggil untuk membangun dan memelihara gereja. Dalam HKBP, tanggung jawab ini mencakup partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan jemaat. Yang pertama, menghidupi persekutuan iman. HKBP adalah gereja berlandaskan pada ajaran reformasi, di mana persekutuan umat adalah ruang utama bertumbuhnya iman. Warga jemaat tidak hanya hadir saat ibadah minggu, tetapi juga terlibat dalam pembinaan kategorial, kaposo, hama, inang, lansia, rapat jemaat, dan pelayanan sehari-hari. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran. HKBP memegang teguh pengakuan iman atau konfesi yang menjadi dasar pengajaran dan kehidupan rohani. Warga jemaat bertanggung jawab mengenal ajaran gerejanya, tidak mudah terbawa oleh pengajaran sesat, dan ikut meluruskan jika ada penyimpangan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Berea memeriksa kitab suci untuk menguji pengajaran Paulus. Yang ketiga, ada menjaga kesatuan dan keharmonisan. Tanggung jawab warga jemaat juga mencakup menjaga keutuhan jemaat. HKBP menolak segala bentuk konflik internal yang merusak persekutuan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 21, agar mereka semua menjadi satu. Tanggung jawab dalam kesaksian hidup. Iman tanpa kesaksian adalah iman yang pasif. HKBP percaya bahwa warga jemaat adalah utusan Kristus di dunia yang nyata, di tempat kerja, rumah tangga, komunitas, hingga media sosial. Yang pertama, ada menjadi terang dan garam. Warga HKBP wajib menjadi contoh kehidupan Kristus yang jujur, adil, dan penuh kasih. Kesaksian ini mencakup integritas pribadi, tanggung jawab sosial, dan semangat mengasihi musuh. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Contoh konkretnya ialah, yang pertama, tidak menerima atau memberi suap. Yang kedua, membantu tetangga yang kesusahan tanpa memandang agama. Yang ketiga, menolak ujaran kebencian. Yang keempat, hidup jujur dalam bisnis dan pekerjaan. Yang kelima, menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada aktif menyuarakan keadilan. Sebagai gereja yang peduli pada penderitaan manusia, warga HKBP dipanggil untuk menyuarakan keadilan sosial. Ini bisa melalui pelayanan advokasi, bantuan hukum, atau pendidikan kesadaran politik dan HAM. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 31 ayat 8, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang lemah. Contoh konkretnya ialah, yang pertama, menjadi relawan tanggap bencana. Yang kedua, mendampingi korban ketidakadilan. Yang ketiga, ikut dalam forum gereja-gereja untuk isu sosial. Yang keempat, memperjuangkan hak-hak kelompok marginal. Yang kelima, bersuara untuk keadilan lingkungan hidup. Tanggung jawab dalam pelayanan sosial atau diakonia. Pelayanan sosial, dia bukanlah tambahan tetapi bagian esensial dari hidup gereja. HKBP mengembangkan pelayanan diakonia transformatif yang berarti tidak hanya memberi bantuan tapi membebaskan. Yang pertama, ada melayani mereka yang tertindas. Warga jemaat wajib memperhatikan mereka yang miskin, sakit, janda duda, yatim piatu, atau terdampak bencana. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Yang kedua, ada mendukung pengembangan sosial dan ekonomi. HKBP mendorong warga untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi gereja, seperti koperasi, BUMG, pelatihan, dan UMKM. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, ini membantu jemaat dan masyarakat sekitar untuk mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, ada pendidikan untuk semua. Melalui lembaga pendidikan yang dikelola HKBP, warga jemaat dapat berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat. Pendidikan menjadi sarana penting untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Jawab dalam kehidupan berbangsa. HKBP tidak membatasi pelayanan hanya di ruang ibadah. Warga jemaat juga bertanggung jawab sebagai warga negara yang adil, cerdas, dan mencintai tanah air. Yang pertama, menjadi warga negara yang aktif dan etis. Warga HKBP diharapkan tidak apatis terhadap urusan publik. Mereka harus terlibat aktif dalam pemilu, menjaga lingkungan, dan mendukung kebijakan pro rakyat. Dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Contoh konkretnya,
yaitu ikut serta dalam kegiatan ikut serta dalam program Kampung Ramah Anak, aktif di lembaga adat atau komunitas desa, mendidik tentang toleransi dan pluralisme, berpartisipasi dalam pemilihan umum, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, memelihara kerukunan antar umat beragama. HKBP mendorong warganya untuk membangun dialog antar agama, menjaga perdamaian, dan tidak eksklusif dalam berinteraksi sosial. Ini menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang majemuk. Contoh konkretnya adalah turut serta dalam forum kerukunan, buka puasa bersama, aksi sosial lintas iman, menghormati perayaan keagamaan lain, membangun persahabatan dengan pemeluk agama lain, dan terakhir menolak radikalisme dan intoleransi. Tantangan-tantangan yang dihadapi HKBP. HKBP sebagai tubuh Kristus yang hadir dalam sejarah dan realitas dunia tidak terlepas dari dinamika dan tantangan zaman. Gereja ini hidup dalam konteks masyarakat yang terus berubah, baik secara kultural, sosial, politik, maupun spiritual. Tantangan globalisasi dan perubahan sosial. HKBP hidup di tengah-tengah dunia yang diguncang oleh arus globalisasi, teknologi informasi, dan pergeseran nilai. Hal ini mempengaruhi cara umat memandang agama, otoritas gereja, dan praktik spiritualitas. Gelombang perubahan yang cepat ini melahirkan persoalan yang multidimensional, krisis identitas, ketimpangan sosial, polarisasi moral, dan penurunan partisipasi generasi muda. Tantangan internal, manajemen dan etos pelayanan. Gereja juga menghadapi tantangan internal, contohnya kurangnya regenerasi kepemimpinan rohani, masalah transparansi dan tata kelola keuangan di beberapa jemaat, minimnya pelatihan kepemimpinan awam dan pelayanan kategorial, serta fragmentasi dalam kehidupan para halado dan jemaat. Yang ketiga, tantangan teologis dan iman Kristen di era digital. Perkembangan ajaran baru, teologi yang menyimpang, dan budaya instan yang aktif anti-reflektif mengancam keteguhan iman warga jemaat. Gereja harus menjawab berbagai pertanyaan mendalam dari generasi digital terkait iman, sains, seksualitas, dan keadilan sosial. Tantangan-tantangan keberagaman dan toleransi. HKBP sebagai gereja yang besar dan lintas wilayah menghadapi realitas pluralisme budaya dan agama yang menuntut pendekatan yang lebih dialogis, tidak eksklusif, tetapi tetap setia pada kebenaran Injil. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, HKBP perlu mengembangkan pendekatan yang menghargai keberagaman sambil tetap mempertahankan identitas kekristenannya. Dialog antariman yang konstruktif, kerjasama dalam isu-isu kemanusiaan, dan sikap saling menghormati menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pluralisme agama dan budaya. Harapan untuk masa depan gereja. Walaupun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, HKBP tidak kehilangan arah dalam visi dan misi resminya. HKBP menetapkan sejumlah harapan besar yang menggambarkan arah strategis gereja. Yang pertama, contoh-contohnya yang pertama, menjadi gereja yang inklusif dan relevan. HKBP berharap menjadi gereja yang inklusif dan dialogis dan terbuka yang mampu bersuara dengan hikmat dalam realitas masyarakat global. Yang kedua, memperkuat identitas teologis dalam iman jemaat. Penguatan pendidikan iman baik melalui sekolah minggu, kategorial maupun teologi awam menjadi prioritas. Yang ketiga, transformasi pelayanan sosial. HKBP memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang melayani. Gereja yang menekankan prinsip melayani bukan dilayani yang terdapat dalam Markus 10 ayat 45 sebagai etos dasar dari semua bentuk pelayanan. Harapan untuk warga jemaat HKBP. Bagi warga jemaat, harapan gereja bukan sekedar menjadi penonton atau pendengar. Jemaat HKBP diharapkan menjadi pelaku aktif dalam mewujudkan visi dan misi gereja di tengah masyarakat. Warga jemaat
diharapkan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Terdapat dalam Matius 5 ayat 13-14, membawa pengaruh positif dan menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi yang kedua, terlibat aktif dalam pembangunan jemaat. Partisipasi aktif dalam pembangunan jemaat, baik sebagai pelayan, donatur, pengajar, atau penggerak kegiatan sosial, menjadi harapan bagi setiap warga jemaat HKBP. Dan yang ketiga, berani menjadi saksi kebenaran. Keberanian untuk menjadi saksi kebenaran, bahkan dalam konteks yang menentang iman, merupakan harapan bagi warga jemaat untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip Kristiani. Kesimpulan reflektif. Tantangan zaman bukan alasan untuk stagnasi, melainkan undangan untuk pembaruan. HKBP memiliki warisan spiritual yang kaya, sumber daya manusia yang besar, dan struktur yang luas. Dengan semangat kolaboratif antara pusat dan jemaat, antara pelayan, tahabisan, dan awam, antara tua dan muda, gereja ini menjadi alat Allah yang efektif dalam menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia yang haus akan harapan dan keadilan. Maka HKBP harus terus membuka diri untuk bertumbuh, belajar, dan bertransformasi. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus-menerus memperbarui diri, beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi imannya. Bisa dilihat dari sini, di slide ini, masa lalu memiliki warisan spiritual dan sejarah HKBP yang kaya, dan masa kini banyak tantangan dan peluang di era kontemporer, dan di masa depan visi menjadi berkat bagi dunia. Kesimpulan, HKBP sebagai bagian dari tubuh Kristus memiliki struktur organisasi yang unik, sistematis, dan teologis. Struktur ini tidak sekedar bersifat administratif, tetapi merupakan cerminan dari pengakuan iman dan panggilan untuk melayani Allah serta sesama. Mulai dari tingkat jemaat hingga pusat, setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling terhubung, sehingga pelayanan dapat Mulai dari tingkat jemaat hingga pusat, setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling terhubung, sehingga pelayanan dapat berjalan terarah, tertib, dan efektif. Warga jemaat HKBP bukan hanya objek pelayanan, melainkan subjek aktif dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang hidup. Kewajiban mereka mencakup dimensi spiritual, sosial, dan material. Diagram di sebelah kanan ini tidak bermaksud memberikan data statistik, tapi ia bersifat simbolik, menunjukkan 4 pilar utama dalam hidup warga jemaat HKBP. 1. Persekutuan. Jemaat hidup dalam kebersamaan tubuh Kristus. Yang kedua, kesaksian, yaitu jemaat hadir sebagai terang dan garam dunia. Yang ketiga, ada pelayanan, dan yaitu jemaat melayani sesama dalam kasih nyata. Yang keempat, ada pendidikan. Jemaat dibentuk melalui pembinaan rohani dan pendidikan iman. Yang keempatnya setara, tidak ada yang lebih penting dari yang lain dan semuanya saling menopang. Rekomendasi pertama, untuk memperkuat kehidupan bergereja dan meningkatkan peran aktif warga jemaat, maka beberapa rekomendasi berikut dapat diajukan. Yang pertama, ada peningkatan pendidikan iman, yaitu menyelenggarakan kelas teologi awam, lokakarya kategorial, serta pembinaan rohani berkelanjutan bagi semua lapisan usia. Yang kedua, ada reformasi kepemimpinan pelayan, menekankan pemilihan pemimpin jemaat dan perhalado berdasarkan integritas, kapasitas, dan semangat melayani, bukan semata latar belakang sosial atau jabatan publik. Penguatan diakonia sosial gereja, mengembangkan pelayanan kesehatan, pendidikan alternatif, bantuan hukum, serta memperdayaan ekonomi jemaat sebagai wujud nyata kasih Kristus di dunia. Rekomendasi yang kedua, melanjutkan rekomendasi untuk penguatan kehidupan bergereja dan peningkatan peran aktif warga jemaat HKBP, transparansi dan akuntabilitas keuangan, meningkatkan pelatihan pengelolaan
keuangan jemaat secara profesional, serta komunikasi keuangan yang terbuka dan adil. Inovasi digital dan pendekatan kontekstual, memanfaatkan media digital untuk memperluas pelayanan firman, menjangkau generasi muda, dan memperkuat komunikasi antar jemaat. Yang ketiga ada mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda, memberikan ruang yang lebih besar bagi kaum muda dan perempuan untuk mengambil peran dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi HKBP yang komprehensif. Tingkatan yaitu pusat atau hatopan, pemimpin, eporus, komponen, sekretaris jenderal, kepala departemen, komisi sinodal. Fungsi utama yaitu kebijakan teologis, liturgis, administratif, dan strategis. Tingkatan yang kedua itu ada distrik. Pemimpin itu ada praeses, komponen itu ada pendeta resort, majelis distrik. Fungsi utamanya itu ada koordinasi resort, pembinaan pendeta, penghubung pusat wilayah. Tingkatan yang ketiga itu ada tingkatan resort. Pemimpinnya itu adalah pendeta resort, komponennya itu ada pendeta jemaat, majelis resort. Fungsi utamanya itu ada koordinasi jemaat, konsolidasi pelayanan, evaluasi perkembangan. Keempat itu ada tingkatan jemaat, pimpinan pendeta jemaat, komponen, sintua, guru jemaat, Bible flow, pelayan kategorial. Fungsi utamanya itu ada pelayanan firman, sakramen, pengembalaan, pembinaan warga. Kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat HKBP. Ringkasan komprehensif tentang kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat HKBP dalam berbagai aspek kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Ibadah minggu, persembahan rutin, pelayanan kategorial, kegiatan diakonia, pendidikan teologi, keterlibatan masyarakat. Penutup, HKBP menjadi berkat bagi dunia. Sebagai penutup, kita kembali pada visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Visi ini menegaskan bahwa HKBP tidak hanya ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membawa dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Dengan struktur organisasi yang kuat, pemahaman yang jelas tentang kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat, serta kesadaran akan tantangan dan peluang yang ada, HKBP dapat terus bertumbuh dan berkembang sebagai gereja yang relevan dan berdampak. Setiap warga jemaat dipanggil untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menghidupi panggilan sebagai murid Kristus yang menjadi pelaku firman. Struktur kepemimpinan Gereja HKBP Cibitung, Resort Sola Gracia Cibitung. Yang pertama, Pendeta Ramses Mangapu Lumban Gaul MM sebagai pendeta resort. Yang kedua, Pendeta Liner Mercia Sihombing STH sebagai pendeta fungsional. Yang ketiga, Sintua Patuan Tulus M Hasibuan sebagai ketua Parataon Huria. Yang keempat, Sintua Antonius Sitinjak sebagai anggota Parataon. Yang kelima, Sintua Rosida Boru Situmorang sebagai anggota Parataon. Yang keenam, Sintua Gilbert Sibarani sebagai bendahara Huria. Yang ketujuh, Sintua Sudung Leonard Sidabutar sebagai Dewan Koinonia. Yang kedelapan, Sintua Marasi Pakpahan sebagai Dewan Marturia. Yang kesembilan, Sintua Saida Megauli Boru Tambunan sebagai Dewan Diakonia. Selanjutnya, Sintua Mual Panggabean, Sintua Parlindungan Raja Guguk, Sintua Ramli Simanulang, Sintua Sihar Hasudungan Tambun, Sintua Nurmaida Boru Nababan sebagai seksi sekolah minggu, Sintua Lolo Mangatas Aritonang sebagai audit, Sintua Purnama Boru Marpau, Sintua Poltak Hasudungan Sihombing dengan status tidak aktif, Sintua Ani Herta M Dolok Saribu sebagai koordinasi Inahana. Yang selanjutnya, Sintua Parasien Hasiholan Hutauruk. Selanjutnya, Sintua Ronald Simanjuntak sebagai seksi musik, Sintua Osman Sijabat. Selanjutnya, Sintua Donatus Aritonang sebagai paniroi remaja, Sintua Juliranto Sibarani, Sintua Wanton Siahaan, Sintua Jonri Siburian sebagai seksi zending, Sintua Goktua Sihotang, Sintua Bantu Siringoringo, Sintua Upi Boru Hutasowit sebagai seksi sosial, Sintua Stephen Foster Panggabean, Sintua Jainar Parlindungan Sirait,
Sintua Heri Mastro Sihombing sebagai Humas Parhalado Resort. Selanjutnya ada calon Sintua, yaitu yang pertama calon Sintua Ramli Nelson Sitorus, calon Sintua Joner Sitinjak, calon Sintua Su Sinaga, calon Sintua Arifin Tampu Bolon, calon Sintua Prikles Silaban. Selanjutnya statistik ruas Huria. Di wilayah 1 sebanyak 35 kakak, di wilayah kedua sebanyak 32 kakak, di wilayah ketiga sebanyak 33 kakak, di wilayah keempat sebanyak 13 kakak, di wilayah kelima sebanyak 50 kakak, di wilayah keenam sebanyak 61 kakak, di wilayah ketujuh sebanyak 39 kakak, di wilayah ke-8 sebanyak 30 kakak, di wilayah ke-10 sebanyak 42 kakak, di wilayah 11 sebanyak 55 kakak. Totalnya 390 kakak. Untuk total jumlah seluruh jemaat itu 1.600. Sekian materi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.